Kita akan bahas bersama soal sumatif akhir semester genap untuk sekolah dasar kelas 5 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini bukan bocoran karena soal ini sudah diujikan kemarin Senin 3 Juni 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Langsung saja ke soal nomor 1. Pekerjaan yang biasanya dilakukan masyarakat di wilayah gunung adalah titik-titik. Apakah A. petani kopi, B. nelayan, C. petani garam, atau D. petani tambak? Jawabannya yang tepat adalah A. petani kopi ya. Petani kopi biasa dilakukan oleh masyarakat di wilayah gunung ya, sedangkan nelayan, petani garam ataupun petani tambak biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar pantai atau di sekitar di pinggir lautan begitu ya. Baik, nomor 2, wilayah administratif di bawah kelurahan adalah titik-titik. Apakah A. kota, B. kabupaten, C. kecamatan, atau D. rukun tetangga? Baik, wilayah administratif di bawah kelurahan adalah yang D ya, rukun tetangga. Sebenarnya yang tepat persis di bawah kelurahan itu ada rukun warga, baru setelah rukun warga di bawahnya ada lagi rukun tetangga. Tapi karena di sini pertanyaannya adalah yang di bawah kelurahan, maka jawaban yang paling tepat di antara jawaban ini adalah rukun tetangga. Sedangkan untuk kota, kabupaten, dan kecamatan itu semuanya adalah wilayah administratif di atas kelurahan ya. Jadi urutannya itu di bawah negara itu ada provinsi ya, provinsi. Kemudian di bawah provinsi itu ada kabupaten atau kota. Setelah itu di bawahnya ada kecamatan. Nah, baru di bawah kecamatan ini ada kelurahan ya. Kemudian RW dan RT. Ya, jadi nomor 2, wilayah administratif di bawah kelurahan itu yang tepat adalah rukun tetangga. Ya, jawabannya adalah yang D. Baik, kemudian untuk soal yang nomor 3, provinsi dipimpin oleh titik-titik. Apakah A. bupati, B. gubernur, C. wali kota, atau D. camat? Jawaban yang tepat, provinsi dipimpin oleh seorang gubernur ya, yang B. Bupati adalah pemimpin kabupaten ya, wali kota itu pemimpin dari sebuah kota atau kota madya, sedangkan camat adalah pemimpin kecamatan. Jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk soal nomor 4, perhatikan daftar nama daerah berikut ini. 1. Papua Barat Daya, 2. Bekasi, 3. Gorontalo, 4. Banjarbaru ya. Kita baca dulu soalnya. Berikut ini yang tidak termasuk nama provinsi, yang tidak termasuk nama provinsi di Indonesia adalah nomor titik-titik. Baik, kita bahas bersama. Untuk nomor 1, Papua Barat Daya ini merupakan sebuah provinsi ya. Kemudian Bekasi ini bukan merupakan provinsi, karena Bekasi ini adalah sebuah kabupaten begitu ya, yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini Bekasi ini tidak merupakan sebuah provinsi. Kemudian Gorontalo ini adalah sebuah provinsi ya, yang terletak di Sulawesi ya, Sulawesi.
di Pulau Sulawesi. Kemudian Banjarbaru. Banjarbaru ini bukan merupakan provinsi, melainkan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, dulu ibu kota Kalimantan Selatan itu adalah di Banjarmasin. Nah, kemudian sekarang berpindah, ya, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan itu berpindah di kota Banjarbaru. Jadi yang tidak merupakan provinsi itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Ya, kita lihat jawabannya nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D, ya, 4 dan 2, ya. Yang tidak termasuk nama provinsi, ya, 4 dan 2 atau 2 dan 4 gitu, ya. Baik, langsung kita lanjutkan ke soal nomor 5. Contoh objek khas kota Palembang adalah titik-titik. Apakah A. Jam gadang, B. Jembatan Ampera atau Jembatan Ampera, ya. Ini kemudian Taman Nasional Waikambas atau D. Tugu Kilometer 0 Indonesia. Jawabannya adalah Jembatan Ampera, ya, yang terdapat di kota Palembang, merupakan objek khas kota Palembang, ya. Jam gadang itu di Sumatera Barat, ya. Kemudian Taman Nasional Waikambas itu kalau tidak salah di Lampung, ya. Kemudian Tugu Kilometer 0 Indonesia itu di ujung, ya, di kota Sabang, ya. Baik, nomor 5 jawabannya adalah B. Kemudian nomor 6, kegiatan tolong menolong atau saling membantu yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama disebut dengan apakah A. gotong royong, B. kreativitas, C. bekerja, atau D. kerukunan. Jawabannya adalah gotong royong, ya, atau kerjasama, ya. Ini nomor 6A. Kemudian nomor 7, contoh praktik gotong royong di lingkungan rumah adalah titik-titik, ya, yang ada di lingkungan rumah. Itu mari kita lihat gambarnya, ya. Ini A, ini adalah nampaknya adalah sebuah keluarga yang semuanya sedang bergotong royong, ya. Ini adalah ayah, kemudian ini ibu, ini kedua anaknya. Ini ayah sedang bersih-bersih, ya, menggunakan penghisap debu. Ini ibu menggunakan sulak atau kemoceng, ya. Ini mengelap meja dan kaca, ya. Ini sepertinya di ruang tamu, ya. Jadi jawabannya adalah yang A karena pertanyaannya adalah gotong royong di lingkungan rumah, ya. Namun kita lihat terlebih dahulu untuk opsi jawaban yang lain, ya. Untuk yang opsi jawaban yang B, ini di sebuah taman bermain dan ini banyak orang. Jadi ini mungkin adalah di lingkungan masyarakat, ya. Kita tahu di lingkungan masyarakat tertentu sekarang ada ruang terbuka hijau atau lingkungan yang ramah anak, ya. Kemudian disediakan taman-taman bermain seperti ini. Ada taman bunganya, ada taman bermainnya yang khusus disediakan untuk anak-anak. Jadi ini bukan di lingkungan rumah tetapi di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian untuk yang C, ini mereka bersepatu, ini tentu saja di lingkungan sekolah. Begitu juga untuk yang D, ini terdapat meja-meja untuk belajar, ya. Ini juga tertempel mungkin ini mading, ya, mading yang mungkin berisi papan informasi, susunan struktur organisasi kelas dan lain-lain, ya. Ini di lingkungan sekolah. Jadi jawabannya memang yang paling tepat adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8, ya. Nah, ini ternyata ada sebuah bacaan, ya. Bacalah teks berikut ini untuk mengerjakan soal nomor 8 sampai 10, ya.
Baik, kita baca terlebih dahulu. Warga RW 01 di Dusun Kerajaan Tengah melakukan kerja bakti. Kegiatan yang dilakukan berupa membersihkan saluran air di sepanjang jalan dusun. Kegiatan tersebut dilakukan hari Minggu pagi pada tanggal 24 Januari 2024. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu alasan melakukan kegiatan tersebut karena banyak tumpukan sampah yang menyumbat saluran air. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran air tersebut dikhawatirkan membuat air naik ke permukaan. Air yang naik tersebut berpotensi menyebabkan banjir pada musim hujan. Baik, itu bacaannya yang terdiri dari 2 paragraf ya, bacaan singkat yang terdiri dari 2 paragraf. Baik, untuk soal nomor 8, kegiatan gotong royong yang dilakukan adalah apakah A. memperbaiki posyandu, membersihkan sungai, C. membangun pos keamanan lingkungan atau pos kampling, atau yang D. membersihkan saluran air di sepanjang jalan dusun. Jawaban yang tepat tentu saja adalah yang D ya, berdasarkan bacaan tadi. Yang dilakukan, kegiatan gotong royong yang dilakukan adalah membersihkan saluran air di sepanjang jalan dusun. Kemudian yang soal nomor 9, manfaat kegiatan yang dilakukan warga di Dusun Kerajaan Tengah adalah titik-titik. Apakah A. sumbatan material tanah bertambah? Ini salah ya. Makin naiknya air ke permukaan, ini juga salah. Terjadinya banjir pada musim penghujan, ini juga salah ya, karena memang tujuan gotong royong tadi adalah justru untuk mencegah banjir pada musim penghujan. Kemudian saluran air menjadi bersih dan lancar ya, ini tepat ya, jawabannya adalah yang D, saluran air menjadi bersih dan lancar. Kemudian soal nomor 10 atau soal yang terakhir untuk soal pilihan ganda ya. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah titik-titik. Apakah A. kegiatan kerja bakti dilakukan oleh warga RW 2 Dusun Kerajaan Tengah? Ini berdasarkan bacaan ini RW 1 ya, jadi pernyataan yang A ini tidak sesuai ya, ini tidak sesuai karena yang melakukan kerja bakti adalah warga RW 1. Kemudian B. tumpukan tanah menyumbat saluran air di sepanjang jalan dusun. Ini jawaban yang tepat ya. Sementara ini kita lihat ini memang kerja bakti yang dilakukan atau gotong royong yang dilakukan adalah untuk membersihkan tumpukan tanah yang menyumbat saluran air ya. Tumpukan tanah menyumbat saluran air. Kemudian yang C. pelaksanaan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu siang. Ini salah ya, opsi jawaban ini salah karena berdasarkan bacaan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu pagi. Nah, ini Minggu pagi ya. Kemudian untuk jawaban yang D, penyumbat saluran air di dusun tersebut berupa tumpukan sampah plastik. Ini juga salah ya, karena yang menyumbat saluran air adalah tumpukan tanah ya. Ini dibuktikan di paragraf yang kedua, kalimat yang kedua ini ya, banyak tumpukan tanah. Jadi jawaban yang tepat, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah opsi jawaban yang B. Baik teman-teman, begitulah pembahasan soal sumatif akhir semester genap sekolah dasar kelas 5 tahun pelajaran 2003-2024 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, soal Romawi 1 atau soal-soal pilihan ganda. Untuk pembahasan soal pilihan ganda kompleks ya di Romawi 2, kemudian soal menjodohkan, soal isian maupun soal uraian akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.